Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan sekarang kita akan mendengarkan juga Bang Elman pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini dari Bekasi, Jawa Barat, ada Pak Ondo Silitonga. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Elman. Selamat pagi Pak Ondo. Bagaimana ini Pak, kita kelihatannya negara ini takluk ini dengan seorang Sylvester. Pendapat Anda bagaimana Pak? Silakan Pak. Iya, oke. Jangan salahkan saya kalau saya berpikir liar ya, mempertanyakan siapa di belakangnya. Kita tahu dia itu tim sukses Presiden A dan Presiden B. 80 tahun merdeka, tapi tersangka berkeliaran. Kemudian terpidana berkeliaran, koruptor berkeliaran. Pihak Sylvester mengatakan bila dieksekusi oleh Kejagung ini melanggar hukum karena sudah kadaluarsa. Wah, ini seperti pilih bapak atau pilih ibu yang mati nih. Sebab 5 tahun lebih tidak dieksekusi itu juga kan melanggar hukum. Apa nunggu amnesti atau nunggu presiden mengurangi jumlah komisaris BUMN agar nanti yang dieksekusi bukan komisaris. Jadi lucu-lucuan ini. Jadi atau nunggu hilang seperti Harun Masiku. Jadi mahasiswa harus serius belajar tentang ini karena ini ada 4 SKS ini, pelajaran baru di bidang hukum. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Ini pelajaran baru di bidang hukum kalau kata Pak Ondo, Bang Elman. Bagaimana bisa memastikan bahwa kasus ini akan benar-benar diselesaikan sesuai koridor hukum? Karena banyak orang sudah mulai berpikir, kelihatannya memang ada orang-orang yang di atas hukum di Indonesia ini. Bagaimana Bang? Ya memang kita garis bawahi apa kata Pak Ondo tadi ya. Ini sebetulnya kasus ini jadi lucu-lucuan kan. Jadi lucu-lucuan? Lucu-lucuan. Dan memang kasusnya Sylvester Matutina ini ya menimbulkan semacam anggapan baru. Ternyata dalam ilmu hukum itu inkrah itu tidak ada lagi. Ya, artinya kan gitu kan. Iya. Nah, kalau dalam ilmu hukum kan dalam keadilan, jadi vonis pengadilan pertama, pengadilan negeri, banding, kasasi. Nah, di kasasi itu disebutkan inkrah. Berkekuatan hukum tetap. Yang artinya harus segera dilaksanakan. Harus segera dieksekusi, harus dilaksanakan. Dan itu tidak bisa lagi digugat dengan upaya hukum biasa. Nah, tetapi dengan kasus Sylvester ini, ini memperlihatkan, mempertunjukkan kepada masyarakat, inkrah itu nggak ada. Iya. Inkrah itu artinya inkrah-inkrahan. Teori saja. Teori saja. Ini untuk Sylvester ya. Kasus Sylvester ya. Kasus Sylvester. Tapi kan kasus Sylvester ini kan bisa menjadi presiden kan. Iya. Kok ada gitu kan? Bisa jadi pada ditiru ya. Ya bisa ditiru. Tapi kalau ada dari jurisprudensi kan? Iya. Kalau ada yang mengatakan ini sebenarnya sudah kadaluarsa, udah nggak bisa lagi dieksekusi, itu salah atau betul Bang? Itu kan ada ketentuannya. Kata siapa? Belum daluarsa ya? Belum daluarsa. Itu kan kata yang berkepentingan kan? Iya. Tapi kalau menurut ahli hukum ya enggak juga gitu kan. Jadi pertanyaannya Bang, kenapa juga tidak tereksekusi? Karena orang kuatkah seorang Sylvester Matutina ini atau bagaimana? Artinya kan ini kan menimbulkan banyak pertanyaan dan banyak jawaban. Pertanyaannya seperti itu kan. Jawabannya ada yang mengatakan ini pasti ada sesuatu, seseorang yang memang kuasa betul. Sangat kuat. Sangat kuat, dan ini bisa memporak-porandakan arti inkrah. Jadi kalau dia nggak kuat, nggak kuasa, mana bisa dia mengkangkangi inkrah? Inkrah ya laksanakan kan? Sehingga memang orang bertanya, siapa sebetulnya kan gitu kan? Sylvester ini. Dan siapa yang dibaliknya? Kalau yang dibalik ini orang sudah menduga-duga. Menduga kuat. Semua orang udah menduga sekarang, walaupun saya nggak tahu. Kalau saya sampai sekarang saya nggak tahu siapa di belakangnya nih. Tapi kalau masyarakat umumnya tahu nih, dan saya belum pernah diberitahu. Bang, tapi pertanyaan besarnya adalah begini, apakah memang yang harusnya mengeksekusi ini takut untuk mengeksekusi, atau memang tidak cukup kekuatan untuk mengeksekusi? Tapi kita harus jeda dahulu, pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali.